Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat sore berkah dalam. Kembali kita diteguhkan oleh Tuhan. Yesus pokok dan kita ranting-rantingnya. Kita murid-murid Tuhan adalah ranting-rantingnya. Maka dari itu saya beri judul renungan ini, homili minggu ini, Minggu Paskah ini, kita ini ranting yang mudah kering. Yang pertama, kita semua hendaknya sadar penuh bahwa kita ini ranting, bukan pokok anggur. Karena kita ini ranting, kita ini hanya kecil, lemah, bahkan mudah kering, tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan Tuhan. Maka kita harus bersatu dengan pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita bersatu, kita dikatakan kamu akan berbuah banyak. Dan kalau kita tidak bisa atau tidak bersatu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, Tuhan mengatakan demikian, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Tinggallah, kita semua bisa memahami ini, tinggal. Orang mau mampir,
Ora mung dolan, tidak hanya sebentar. Tinggal itu berarti menetap. Aman, nyaman, kerasan. Kalau kita tinggal dalam Kristus, berarti kita nyaman, aman, kerasan, berlama-lama. Nah, semoga kita adalah murid-murid Tuhan orang Katolik yang kerasan berdoa. Tidak hanya kerasan saat main HP, kerasan nonton sinetron, namun kerasan berdoa. Amin. Tenan yo, puji Tuhan. Dan ketika kita tinggal dalam pokok anggur, dikatakan di sini, kalau ia tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu akan berbuah banyak. Tidak hanya satu atau dua, seperti pohon mangga, berbuah banyak. Kalau kita belum berbuah banyak, mungkin baru setengah-setengah tinggal dalam Kristus. Yang ketiga, ranting yang berbuah, dikatakan di sini, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kita, ranting yang tinggal dalam pokok anggur, pasti berbuah. Dan kalau kita berbuah, Tuhan mengatakan akan dibersihkan, akan dirawat, akan dipelihara. Seperti bojo yang kopen, ayu. Seperti suami yang kopen, ya cakep. Anak yang kopen, rumah yang kopen, apik. Bojo sing ra kopen, ting jlegedut, ting telekuk. Maka semoga kita mau tinggal dan kita pasti berbuah. Apalagi semangat. Maka akan saya tutup dengan kesaksian seorang pastor, Carlos Martin. Dia dulu seorang ateis. Sekarang ditunjuk oleh Vatikan menjadi pengusir setan serta memberitakan kabar gembira lewat relikwi para kudus. Pastor Carlos Martin mengatakan demikian. Jadi, ketika kita memberikan kepada Tuhan hati kita yang suci dengan sepenuh hati dan mengizinkan Tuhan untuk menguasai hidupmu, saya jamin Anda akan mengalami kehadiran Tuhan yang tak pernah Anda alami sebelumnya. Semoga kita sungguh-sungguh tidak ragu lagi untuk bersatu bersama Tuhan, dan kita akan mengalami sesuatu yang mungkin belum pernah kita alami. Dan mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, agar kita semua berbuah dan menjadi berkah untuk keluarga, sesama, gereja, dan masyarakat. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.